Sudah waktunya. Baik, kita mulai saja. Sekiranya suara saya apakah cukup jelas diterima? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa raise hand dulu ya. Jangan langsung di biar diri supaya lebih tertib aja. Izinkan saya untuk mempresentasikan. Ini dia. Jendela. Gimana nih? Sebentar ya. Oke, sudah bisa dilihat? Sudah nampak? Apakah sudah terlihat? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Oke, Pak. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba untuk mengenalkan sebuah katup ya. Untuk bisa mengenali katup, kalian harus tahu dulu bagaimana cara membaca katup. Ini bisa disebut kita belajar bagaimana untuk mengenal cara membaca. Pasti tidak jauh dengan namanya simbol. Ya. Oke, untuk katup itu ada beberapa simbol yang digunakan. Yang pertama ini adalah yang disebut dengan bilik. Bilik ini nanti akan digunakan untuk menunjukkan sebuah isi. Nah, isi ini nanti menjelaskan fungsinya apa. Berarti ini jumlah biliknya adalah 1. Sedangkan yang di kolom berikutnya, ini jumlah biliknya adalah 2. Bilik kiri dan bilik kanan. Kita lihatnya bagaimana kita menyebutkannya itu seperti kita melihat. Jadi kalau kursor saya berada di sini, berarti ini adalah sebelah kiri. Yang di sini adalah sebelah kanan. Ya. Kita lihat di bawahnya, ada sebuah kotak, terdapat tanda panah. Ini 1 bilik. Kalau panahnya ke atas,
ini disebut dengan mengalirkan. Disebut dengan mengalirkan atau memberi arah untuk mengalirkan gitu ya. Kalau kolom yang seperti ini disebut adalah terblokir. Karena ada huruf T, ya ada T untuk before sama T untuk after. Kemudian di sini ada saluran di luar kotak. Yang sebelah pada kotak kanan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini artinya adalah saluran untuk masuk ke kotak, sedangkan ini adalah saluran untuk keluar kotak, atau keluar bilik. Satu contoh sini. Ini contoh yang di sebelah kanan yang kursor saya gerakkan. Nampak nggak ya? Presentasinya nampak nggak? Nampak, Pak. Sudah, Pak. Gitu. Tadi yang kursornya gerak-gerak ada nggak? Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ada Pak kalau tadi. Nggak berganti dia? Enggak, Iya Pak. Pak kalau tadi. Sebentar, ini kok nggak jalan dia. Screen-nya nggak jalan. Oh, oke, saya paham. Windows terbaru. Saya harus begini. Dan kalau saya ini kan screen saya ketutup. Tunggu ya. Saya hentikan dulu. Kemudian saya presentasikan seluruh layar. Area. Nampak? Udah, Pak. Ini oke. Saya juga masukin device juga satu untuk mantau muncul nggak di presentasi. Tadi saya nggak ngecek. Kita ulangi ya. Oke, lihat. Ada kotak warna putih ya, tulisan gitu ya. Ya, Pak. Oke, kita ulangi lagi. Tadi nggak muncul ini kan? Nggak muncul ya? Iya Pak tadi nggak muncul. Oke, kita ulang. Oke, kita mulai. Untuk membaca sebuah katup, kita harus tahu dulu bagaimana cara pensimbolan. Simbolnya itu selalu dimulai dengan tanda kotak. Contoh yang kursor saya bergerak ini namanya adalah bilik pertama atau satu bilik ya. Satu bilik. Sedangkan yang kotak ke bawah ini adalah dua bilik. Kita bacanya seperti kita melihat. Jadi kalau yang di posisi kursor ini adalah namanya bilik kiri, sedangkan yang di sini adalah bilik kanan. Ya, ini bilik kanan. Yang kini kiri, yang sebelah sini kanan. Kemudian pada kotak atau bilik biasanya disertai dengan tanda panah ataupun tanda yang di bawahnya ini juga. Seperti huruf T dan huruf T terbalik. Yang di bawah huruf T, yang di atas huruf T terbalik. Kalau panah ke atas itu disebut dengan mengalirkan. Ya. Disebut dengan mengalirkan. Kalau yang ini disebut dengan terblokir atau tertutup pada bagian katup. Sedangkan pada kolom yang paling bawah ini ada dua bilik, bilik kiri dan bilik kanan. Sedangkan pada bilik kanan terdapat garis keluar ada dua, yang bawah ada dua. Kalau yang atas ini adalah sebagai output,
yang di bawah ini ada dua kondisi, input 1 sama pembuangan 1. Input 1 dan pembuangan 1. Ya, gitu. Coba kita lihat contohnya. Seperti gambar ini. Ini terdapat 2 bilik. Ya. Dan terdapat 2 saluran. Yang bawah nomor 1, yang di atas nomor 2. Pada bilik kiri terdapat panah ke atas. Sedangkan pada bilik kanan terdapat saluran buntu pada nomor 1 dan nomor 2 bagian dalam. Gitu. Maka kita bisa menyebutkan namanya komponen ini adalah KKA atau katup kontrol aliran 2. 2 ini adalah jumlah saluran. Kenapa 2? Karena saluran 1 dan saluran 2. Sedangkan pada bagian 2 selanjutnya itu adalah jumlah bilik. Ya, jumlah bilik. Bilik 1, kemudian bilik 2. Tanda NC ini artinya adalah normally close. Normally N-nya, close adalah C-nya. Kenapa ada normally close? Karena di posisi kanan salurannya tertutup. 1-nya tertutup dan 2-nya tertutup. Gitu. Gitu ya. Posisi NC itu diambil posisi awal. Posisi awalnya itu di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya katup tidak bekerja di posisi awal, maka kita ambil sebelah kanan. Maka penamaannya diambil dari posisi kanan. Kita lihat berikutnya. Nah, kalau misalnya ini kita lihat pada bilik kanan atau posisi awal, ini mengalir dari 1 mengalir ke nomor 2. Ya. Sedangkan bilik kiri itu tertutup. Close. Maka dia dikatakan katup 2/2 NO. 2 adalah jumlah salurannya, 1 dan 2. Sedangkan nomor 2 adalah jumlah kolomnya atau biliknya. Bilik kanan dan bilik kiri. NO, karena dia mengalirkan, maka dia NO ya. Karena dia mengalirkan, maka disebut dengan NO. Nah, kira-kira ini katup apa? Mana? Kira-kira ini katup apa? Silakan. Izin jawab Pak, ini katup KKA 3/2 NC Pak. Oke, alasannya? Karena kalau katup ini berfungsi kalau dia karena alasannya ini dia tertutup Pak, inputnya itu tertutup, nggak terbuka. Oke. Coba kita lihat ya. Betul ya. 3. Jumlah salurannya ada 1, ada 2, ada 3. Maka jadi 3. 2, jumlah biliknya. NC, karena 1-nya tidak mengalir. Jadi kalau kita perhatikan, NC, NO itu dilihat antara 1, kalau NO ya, 1 mengalir. Kalau NC, yang ditargetkan itu adalah inputnya tidak mengalir. Maka di sini juga input mengalir, maka disebut dia NC. Oke,
Terima kasih ya. Tadi siapa namanya? Saya belum rekam ya. Muhammad Faiz Rabbani, Pak. Kelas berapa? 11 TMK 1. Oh, oke, terima kasih. Ada pertanyaan sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Kira-kira silakan. Cukup? Lanjut? Oke, kita lanjutkan aja. Kita lanjutkan dengan melihat software, ya, softwarenya. Kita ambil softwarenya itu namanya Fluid Sim. Ntar saya carikan. Oke. Ini nama softwarenya. Nanti kalau kamu perlu, nanti bisa saya share. Ini dia. Kita zoom. Nah, bagaimanakah cara dia bekerja? Nah, itu ya. Bagaimana dia bisa berganti-ganti antara kanan dan kiri? Kita coba play, abaikan saja. Jadi kondisinya seperti ini. Ini kondisi awal ya, berarti kan tidak aktif. Kalau kita aktifkan, maka dia akan bergeser ke bilik kiri. Ya, oke, bisa dilihat. Ini kondisi awal, ini kondisi aktif. Artinya, saluran ini yang bagian luar, nomor 1, nomor 3, sama nomor 2, itu tidak bergeser. Melainkan yang bergeser adalah kotaknya. Ya. Oke, seperti ini. Oke, kita stop. Ini kita hapus. Kita panggil lagi komponen berikutnya. Nah, ini adalah katup 4/2. Kenapa 4? Karena salurannya ada 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya. Jadi jumlahnya 4, maka ini disebut dengan 4/2 jumlah kolomnya. Cara kerjanya hampir sama. Garis luarnya itu tidak bergeser, tetapi kotaknya yang bergeser. Berarti sekarang kondisi awal, ini adalah kondisi aktif. Ini awal, ini aktif. Ini awal, ini aktif. Nah, kalau yang ini, sorry, kita stop dulu. Kita tarik komponen berikutnya, ini kita geser. Nah, yang bagian bawah ini disebut dengan katup 5/2. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Nah, kalau sudah 4/2 dan 5/2, ini tidak lagi disebutkan ada NC-nya atau ada NO. Cukup disebut saja 4/2. NO-nya tidak perlu lagi karena salurannya sudah ganda. Ganda itu maksudnya adalah outputnya sudah ada 2, jadi kondisinya tidak bisa disebutkan NCNO karena ada yang mengalir, ada yang terbuang. Nah, kalau misalnya dilengkapi, biasanya pembuangan itu selalu ada tanda ini atau seperti ini atau juga seperti ini. Nah, ini disebut dengan peredam. Ini adalah peredam. Peredam ini dipasang untuk saluran buang. Beda ya sama saluran output. Kalau output itu nanti dipasang untuk ke silinder misalnya. Misalnya aktuator.
Ini untuk dipasang ke silinder atau ke saluran berikutnya. Juga begitu. Kalau saluran buang berarti adalah pembuangan udara yang tidak diperlukan lagi sehingga dilepaskan ke atmosfer ya. Biasanya kalau input dimasukin ke sini. Nah, ini simbol kompresor. Kita play, kita geser. Nah, sekarang ngalir nih ke satu, ke kedua ya. Maka kalau ini masuk ke sini, maka silinder maju. Yang ini menjadi saluran buang. Kalau kita tekan lagi, maka akan kembalikan. Yang begini juga aktif, tidak aktif. Kalau kita buat dia by step, kita by step ya. Mana nih? Ini dia. Ini, nah lihat salurannya. Kalau dia aktif, panah-panahnya akan jalan ya. Tek, tek, maju pelan-pelan. Ini buang ke saluran buang ya, pembuangan ya. Oke. Kalau kita balikin lagi, terus dia seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kita cek dulu. Ada yang mau gabung? Silakan, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Oke, kalau nggak ada, lanjut ke presentasinya. Kita akan lihat ini. Bagaimanakah penjelasan tentang penomoran? Tadi kan di gambar sebelumnya, di sini ada tanda 2, 4, 1, 3, 5, dan seterusnya. Ya, mungkin ini juga sudah ada di mana? Di modul tentang penomoran ya. Kita mulai dari lubang pertama, itu adalah lubang tekanan, yaitu nomor 1. Kalau hurufnya P, itu ya, 1 P. Lubang keluaran 2 dan 4. 2 dan 4. Berarti 2 itu adalah B, 4 itu adalah A. Lubang buangan. Kalau katupnya 3/2, 3 itu R. Ya, 3 itu atau disebut dengan R. 3/2 atau 2/2, intinya di bawah 4 saluran, 3 itu adalah R. Sedangkan kalau katupnya saluran udaranya lebih dari 3, seperti 4, 5, itu 5-nya menjadi R, 3-nya menjadi S. Nah, seperti apa maksudnya? Ayo kita sama-sama. Saya jelaskan. Ini kita hapus dulu ya. Ini biar tidak mengganggu. Oke. Ini saya geser. Ulang. Saya ambil teks. Ini saya ketik fontnya. Ini A, ini B.
fontnya kita kecilin aja 8. P adalah pasangan nomor 1. Kita ganti 5. P adalah 1. Jadi gitu tulisannya, P dalam kurung 1 dalam kurung P. Dua dulu ya. 2 itu adalah B. 2 adalah B. Ini adalah A. Kalau ada pertanyaan silakan aktifin aja speakernya ya. Atau kurang jelas langsung aja disanggah. Seperti ini pasangannya. Berarti kalau yang untuk 4/2 sama. Kita copy. S-nya nggak ada ya. Nah, cuma 1. E itu adalah nomor 1. R-nya nomor 3. A-nya nomor 4. Sedangkan mana nih B-nya? Nah, 2-nya B, 4-nya A. Ini pasangannya. Sedangkan kalau mana 3/2 3-nya R, 1-nya P, 2-nya A. Nah, ini perbedaannya. B-nya nggak ada. Kenapa? Karena outputnya cuma 1. Kalau outputnya 1, nomornya 2. Pasangan dia jadi adalah A. Gitu ya. Kalau yang lebih dari 3 depannya ini, maka 2 itu adalah B, 4 itu adalah A. Nanti 3. Apa ini 3/2 C ya? Karena satunya tersumbat. Bagaimana kalau yang 2/2? Nah, seperti ini. Kalau sini, maka 2-nya menjadi A, 1-nya tetap P. Nah, 3-nya tidak ada. Berarti tidak ada R. Berarti 2/2 NC. Ya. Apakah tugas kalian dilengkapi dengan nomor ini? Misalnya nomor 4, kalian tulis nggak A-nya. Terus nomor 2, kamu tulis nggak B-nya, dan seterusnya. Harusnya ditulis lengkap seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada yang tanyakan? Maaf Pak, mau untuk yang tadi huruf-hurufnya itu gimana ya Pak? Saya masih belum ngerti Pak. Boleh tolong diulang nggak? Yang mana? Yang kayak ininya Pak, sistem hurufnya ini Pak, yang misalnya 1 P terus 3 S itu gimana ya Pak? Bisa tolong dijelasin ulang nggak Oke. Pak? Maaf ya Pak. Ya. Ada 2
penulisan yang berbeda. Misalnya begini. Kalau 2/2, ini jumlah salurnya cuma 2. Jadi kalau ada nomor 1, itu pasangannya adalah P. Sedangkan nomor 2-nya adalah A. Karena dia tidak ada B, tidak ada S, tidak ada R. Jadi penulisan A, ada R, ada B, ada P, ada S. Kita pahami dulu yang 5 ini. Nanti ada lanjutannya, tapi biar paham dulu ya. Ada A. A ini pasangannya selalu 1. Sorry, bukan 1. A itu output ya. Yang ini dia. Ini harus diingat ya. Soalnya dia kita ini kan menggunakan standar yang sudah diakui oleh industri dan dunia ya. Jadi kita ada satu hal yang nggak bisa kita rancang sendiri, tetapi kita ikuti yang sudah dipakai oleh industri. Jadi kalau kamu nanti ketemu mesin dengan katup simbol-simbol seperti ini, sudah harus paham kapan harus menggunakan B, kapan menggunakan A-nya saja. Gitu. Kalau A ini output ya, output. B juga output. Kalau cuma 2 dan 3, itu outputnya hanya di 2. Kalau begitu, maka 2 ini kita pasang A. Ya, kita pasang A. Berarti pasangannya 2 itu adalah A. Kalau dia 3/2 atau 2/2. 1/2 nggak ada ya. Nanti ada pula, Pak, katup 1/2 ada nggak? Kalau katup 1/2, kalau pakai 1/2, kayak mana nih katupnya? Nggak ada salurannya ya, jadi nggak berfungsi. 2 nggak ada ya. Kalau saya ulangi lagi, kalau dia 2, angka depannya 2 dan 3, maka outputnya cuma 1, yaitu cuma angka 2. Maka hurufnya itu adalah A. Itu sudah mutlak gitu ya, bahwa dia menggunakan A. Ini saya tata itu rapi. Pasangannya adalah A. Kalau 1 itu selalu P. Ya, kalau 1 itu selalu P. Tidak ada gantinya. Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya salurannya lebih dari 3, seperti 4/2? Maka outputnya ini ada 2. Outputnya ada 2. Kalau outputnya ada 2, maka yang 2-nya tadi sebagai A, maka berubah menjadi B. Karena 4-nya adalah sebagai A. Kalau dia 4/2, ke depannya 4, berarti kan 4 saluran. Otomatis outputnya ada 2. Outputnya 2 ini berarti nomor 2-nya jadi B. 4-nya jadi A. Di atasnya 4 berarti 5. 5/2. Saluran outputnya ada berapa? Ada 2. Maka kalau 2, maka yang 2-nya jadi B, 4-nya jadi A. Ya, ini untuk outputnya dulu. Oke. Jadi seperti mutlak gitu ya, nggak bisa dirubah. Pak, kan yang 2/2 A. Harusnya yang 4/2 dong, 2-nya juga A dong gitu. Enggak, karena ini aturannya begitu. Bagaimana dengan angka 3? Kita lihat pembuangannya ada berapa?
hubungannya ada berapa di sini? Hanya satu. Ya, cuma satu. Nomor 3. Maka kalau cuma satu, maka angka 3-nya jadi R. Begitu juga dengan 4/2. Karena cuma satu, maka 3-nya jadi R. Berbeda dengan 5/2. Karena saluran buangannya 3 dan 5. Kalau ada 2 buangannya, maka 3-nya menjadi S. Yang 5-nya menjadi R. 3 ini pembuangan pertama, yang ini pembuangan kedua. Maka pembuangan pertama menjadi S, sedangkan R-nya akan pindah ke pembuangan kedua, nomor 5. Menulis seperti itu. Silakan kalau mau ditanyakan lagi. Memang ini harus diingat itu. Saya memahami ini hal baru mungkin di kalian. Jadi ada yang harus dihafal. Ingat, ini nggak ada ya. 1/2 tuh nggak ada. Jadi nanti jangan kaget kalau kata 1/2 ada itu mah saluran ya, saluran. Jadi penempatan huruf-hurufnya ini, angkanya juga hurufnya ini menyesuaikan dari jenis katup. Di atas katup ini ada Pak? Ada, tapi kita tidak punya komponennya. Contoh, ada katup yang jumlahnya kita ada 3, kayak gini misalnya. Nah, Pak, ada nggak katup yang kayak gini? Ada. Ini namanya, kita geser ke bawah ya. Ini namanya adalah lima per 3, karena kolomnya 3. Tapi kita tidak masuk ke sini karena kita nggak punya. Tapi kalau kamu punya, kalau misalnya ke sini bingung nanti gimana kerjanya. Tapi di soal ada ini. Di soal itu ada ya, untuk memperkenalkan aja. Oke, sampai sini. Tadi yang nanya Mbak siapa? Mbak Nisa ya? Iya, Pak. Jadi gimana? Minimal Udah ya. lumayan Pak. Gak apa-apa, nanti pelan-pelan kita pahami ya. Saya dulu belajar ini juga harus ngapal. Moga-moga nanti bisa mulai pelan-pelan dipahami. Gak usah khawatir ya, saya memahami ketidakpahaman kalian. Yang penting tugasnya kalian kerjakan, insya Allah saya bantu untuk ketuntasan. Oke, ada pertanyaan selain dari Mbak Nisa? Saya izin sebentar ya. Ya. Permisi Pak, saya agak bingung di bagian ini. Itu kan KKA 3/2 itu ada kan NC sama NO. Cara membedakan normally close sama normally open itu gimana ya? Oke, kita pause sebentar. Maksudnya saya izin dulu ke kamar mandi. Iya nggak apa-apa. Iya.
Oke, kita kembali lagi ya. Pertanyaan dari siapa? Boleh tahu Diva, siapa Pak. namanya? Diva. Diva kelas. 11 Meka 1. Oke. Terima kasih Diva pertanyaannya. Kenapa NC dan kenapa NO? Iya, kurang Oke. paham. Gak apa-apa. Oke, silakan perhatikan di sini. Saya akan copy ini menjadi 2. Ya, seperti ini biar mudah dipahami karena jadi ada pembanding gitu ya. Jadi kan saya tidak menampilkan pembandingnya. Ini dia. Karena untuk NCMNO memang harus dilihat dari pembanding. Ini saya rubah. Ini saya tukar. Yang ini begini, yang satunya begini. Jadi seperti kebalikan ya, kebalikan dari kartu atasnya. Nomornya tetap sama, tidak ada perubahan nomor dan hurufnya. Tapi saya perbaiki lagi ini biar bisa jelas ya. Kita perhatikan di posisi kanan. Ini yang kanan. Yang terpasang saluran nomor 1 atau P, 2A, 3R. Posisi satunya tertutup atau terbuka? Coba saya tanya dulu. Posisi satunya ini tertutup atau terbuka? Nah, kita lihat di sini. Satunya tertutup. Maka disebut NC. Kita lihat pembandingnya. Nomor satunya tertutup atau terbuka? Terbuka. Mengalir dia kedua. Maka ini disebut dengan NO. Nah, ini. Gede. Nah, begitu juga dengan ini. Jadi kutub itu dia bisa dicari dengan 2 kondisi seperti ini. Hanya terbalik dia. Ini nomor satunya mengalir kedua, artinya dia terbuka salurannya. Maka kita bilang dia adalah NO. Kita bilang dia adalah NO. Sedangkan NC-nya di kondisi awal atau di kolom atau di bilik sebelah kanan, satunya tidak mengalir kemana-mana, maka itu kita sebut dia adalah NC. Ini juga disebut dengan NO. Nah ini dia, silakan diperhatikan pembandingnya. Mengapa di katup 5/2 atau 4/2 tidak ada NC sama NO-nya? Karena posisinya sama-sama mengalir. Kalau kondisi awal satunya kedua, maka kondisi aktif 1/4. Kan sama-sama mengalir. Jadi kita tidak usah sebutkan NC sama NO-nya. Begitu juga dengan 5/2. Ya, 5/2. Saya geser nih biar nggak terhalang ya. Sekarang kondisinya adalah 1 mengalir kedua. Ya, ini nomor 1 ya. 1 mengalir 2. Kalau kondisi aktifnya 1/4. Sama-sama mengalir. Jadi NCNO-nya kita abaikan. Sedangkan di sini pada katup ini yang 3/2 atau 2/2 itu terjadi perbedaan antara tidak mengalir yang NC, sedangkan yang bawahnya dia mengalir. Seperti itu. Kira-kira gimana? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak, ini kita mau lanjut ke tahap terakhir. Saya geser ya, share video-nya. Ada yang baru join. Oke, silakan. Ada pertanyaan sambil ini ada yang baru masuk ya. Pak, saya tadi ada yang salah gitu, gimana Pak ya? Ya udah, kalau ada waktu tugasnya diambil lagi, perbaikilah, gitu ya. Usah khawatir.
Oh, rupanya begitu. Ya, berarti kan sudah paham. Silakan datang, ambil lagi tugasnya, perbaikin. Tapi ingat, memperbaikinya kan pakai tipek. Tipeknya jangan tipek cair ya, yang kayak odol itu. Tapi pakai tipek kertas atau tipek strip yang modelnya pakai roda itu, seret itu. Itu lebih bagus ya. Kalau yang cair itu kayaknya kotor banget, kumuh jadinya. Kelihatannya nggak bagus. Oke. Oke, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mau saya lanjutkan. Jangan sampai sudah dilanjut kok malah makin bingung gitu ya. Saya berharap tidak seperti itu. Ada? Oh, ini. Oke, share. Begini. Ini di bawahnya ya taruhnya ya. Saya taruh bawah sini. Karena nanti ada sesuatu hal yang saya tambah di sampingnya. Ini batu 3/2. Silakan. Oke, ada. Ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut PowerPoint-nya. Ini tentang penomoran ya. Kita lanjutkan dengan pengaktif ya. Nah, ini adalah mechanical ya, pengaktif dengan mekanik. Yang pertama seperti ini operasi tombol. Tombol ada dua jenis, ada yang model ada kepalanya seperti ini, ada hanya strip aja. Kemudian pengoperasi tuas, ya ini pengoperasi tuas. Kemudian ini pedal kaki, ya seperti ini. Kemudian pembalik pegas, artinya ada simbol pegas modelnya seperti ini ya. Ada roll, ini roller dua arah, dia hanya satu lurus saja. Sedangkan ada operasi roller yang satu arah, dia seperti terbengkok begitu. Kemudian kalau yang pneumatic berarti ini adalah pengaktifan secara angin, simbolnya seperti ini, strip, segitiga strip, terus ada kotak gitu ya. Atau yang menggunakan pilot. Bagaimana pemasangannya? Ini dia. Kita anggap adalah katup 3/2 NO. Maaf ini depannya ya, ini harusnya salah ini. Salah ini gambarnya. Kemudian kalau kita pasang pengaktif seperti ini, operasi button, tombol, kotak yang setengah kotak ini itu adalah bagian dari sini, itu seperti dipotong gitu ya. Kemudian, nah, pemasang pembalik pegas gitu. Jadi kalau ditekan dia pegasnya terdorong, maka pindah ke kolom sebelah kiri. Kalau dilepas, maka pegasnya yang akan mendorong kembali ke posisi kanan. Bagaimanakah cara menyebut komponen ini? Jadi kita sebut KKA atau katup 3/2. NC ya, ini salah nih ya. Sorry, yang ini yang salah. NC, pengaktif tombol depan, pembalik pegas belakang. Jadi sebutkan nama katupnya, ditambah dengan nama katup pengaktifnya, kemudian ditambah dengan nama pembalik. Kita ambil contoh lagi. Nah ini kita sebut dia adalah katup 3/2 NC, pengaktif roller atau roll, pembalik pegas.
Sebutkan bagian depan adalah pengaktif, belakangnya adalah pembaliknya. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau di sini kita sebutkan adalah pengaktif pneumatik atau pengaktif angin. Maka disebut 3/2 NC karena ini tertutup nomor satunya. Pengaktif angin, pembalik angin. Ya. Pengaktif angin, pembalik angin. Kita coba compare sini. Ya, kita coba. Ini kita klik tetap. Nah, di sini ada manual. Nah, seperti tadi kan manual operating. Ada tombol. Ya, ada tuas, ada pedal kaki. Kalau dia polos begini, kemudian kita kasih spring, maka jadi begini. Karakternya ditekan, dilepas, balik sendiri. Kenapa? Karena pegasnya yang mendorong. Ditekan dia bergeser, kemudian kalau kita lepas, pegasnya akan mendorong balik. Bagaimana kalau ini kita kasih pengaktif tuas, pembalik tuas, misalnya gitu. Nah, kalau ini karakternya adalah ditekan sekali, dia akan bergeser atau aktif sebelah kiri, tapi tidak langsung kembali seperti pegas tadi. Ya, ini kan balik nih. Sedangkan ini, dia harus diaktifkan lagi pembaliknya, maka baru dia kembali. Kalau seandainya gini kita ganti pakai spring, maka ini kita hilangin ya. Nah, ini dia. Maka karakternya akan berubah. Ditekan terdorong dia aktif atau ke sebelah kiri, kalau dilepas dia kembali ke sebelah kanan. Itu dia. Ya. Jadi, nih saya simpulkan. Pertama sebutkan nama katupnya, ditambah nama pengaktifnya, ditambah nama pembaliknya. Nah, jadilah seperti itu. Ya. Nah. Contoh nih, katup A. Kita lihat simbolnya nih. Nampak simbolnya? Ada sebuah gambar katup 3/2 NC karena satunya tertutup. Di depan ada tombol, di belakang ada pegas. Maka ini disebut komponen katup 3/2 NC, pengaktif tombol, pembalik pegas. Nah, ini barangnya. Kemudian yang B. Ya, yang ini ya. Katup 3/2 NC, pengaktif roller depannya. Tetapi di sini ada pilot. Ada pilot. Pilot itu apa, Pak? Pilot itu adalah ini dia. Pilot itu adalah penambah disebut dengan membantu kerja tombol, sehingga tombolnya mampu bekerja dengan tekanan yang lebih rendah. Jadi tombolnya itu lebih sensitif gitulah. Nah, ini dia. Berarti namanya apa? Kalau ada pilotnya, katup 3/2 NC, pengaktif tombol dengan pilot. Dengan pilot, ada pilotnya nih. Pembalik pegas. Jadi sebutkan dulu tombolnya, kemudian pilotnya, baru dilanjut dengan pegas. Seperti itu. Jadi revisi ya, ini harusnya ada pilotnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Di sini harus hati-hati. Karena komponennya hampir mirip. Bendanya sama, tapi katupnya berbeda. Kita lihat jumlah salurannya. Ada 1, ada 2, ada 3, nih yang warna gold, ada 4, ada 5, gitu ya, ada 5 salurannya. Karena di sini ada lubang juga pengaktif dengan pembaliknya. Kalau lubang begini kan nggak mungkin tombol nih. Nah, ini kan kalau tombol kan ada warna hijau atau apa gitu yang ditekan. Kalau ini nggak ada, berarti ini adalah angin. Ya, ini adalah angin. Berarti dia pengaktif angin, pembalik angin. Sedangkan yang D, nomor 1, 2-nya atau nomor pembaliknya ditutup.
pembaliknya ditutup. Sehingga dia cuma ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cuma angin. Berarti kalau ditutup, ini pegas. Jadi, pengaktif angin, pembalik pegas. Silakan, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan tidak? Ada Zuargio, Windy, Wahyu, Trisya, Rizkia, Rizky, Regina, Nisa. Silakan. Ada pertanyaan tidak tentang pengaktif? Ini saya kasih roller. Pembaliknya adalah roller, misalnya gitu. Berarti 2 rollernya. Pengaktif roller, pembalik roller. Kita silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ada, silakan. Ada tidak? Halo. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut terakhir. Terakhir adalah pemberian nomor, ya, pemberian nomor. Jadi nomornya tidak hanya cuma saluran saja, tetapi ada lagi tambahannya. Nah, di sini saya akan berikan nomor pada bagian pengaktif. Oh, ini 10 ya, 10. 10. Nanti dulu Z-nya. 0. Kemudian di belakangnya adalah ini 1.2. Terbalik ya. Kita blot. 1 titik. Pertanyaannya, kenapa di sini dikasih nomor 12 sedangkan sini 10? Jadi 12 itu artinya adalah aliran 1, nomor 1 nih 1. Kedua berarti mengalirkan kedua. Ini kalau misalnya ini diaktifkan, maka yang terjadi adalah 1 mengalir kedua. 1 mengalir kedua. Maka disebut di bagian 2-nya adalah 12. Sedangkan di bagian belakangnya adalah 10. 1 tidak kemana-mana. Maka disebut 10. Nah, bagaimana dengan yang katup ini? Sebelahnya.
Ini disebut 1, 2. Itu disebut 1, 0. Dan yang ini kita pakai yang ini pakai spring ya. Ini adalah 1, 0. Ini adalah 1, 2. Kenapa? Karena di posisi kanan satunya mengalir ke 2, maka di sini disebut 1, 2. Sedangkan ini disebut 1, 0 karena pada saat nanti diaktifkan justru dia tidak mengalirkan. 1, 0 terhumbat jadi itu dia. Nah, gini kan yang ini. Ini kita ganti roller, ini kita ganti spring untuk koleksi ya. Berarti sama. Ini disebutkan adalah 1, 0 karena tidak mengalir. 1, 2 di sebelah sini karena kolom ini mengalirkan 1 ke 2. Bagaimana dengan yang di atas? Nah, ini kita ganti dulu. Pedal kaki dengan spring. Ingat di sini kita lihat 1 mengalir ke 2. Berarti bagian sini kita sebut dia 1, 2. Yang ini gimana? 1 ke 2. Berarti ini kita sebut 1, 2. Nah, kalau di bagian depan ini berapa? Kita lihat. Ini ngaktifin kan? Kita geser dia. Maka yang terjadi adalah 1 mengalir ke 4. Maka di bagian depan sini kita buat dia adalah 1,4. Nah, jadi 1,4. Oke, di sini ada pertanyaan. Silakan dilihat. Kan ada pertanyaan? Mohon direspon, ada pertanyaan apa tidak? Ada? Siap, tidak Pak. Oke, kalau tidak ada, saya pikir cukup. Cukup sampai di sini yang saya jelaskan. Nah, nanti saya tambahkan lagi. Kalau stop sharing ya. Nah, misalnya nih, itu kan tadi ada latihan 1 dan latihan 2. Latihan 3, pekerjaannya adalah kalian harus minjem komponen. Pada bagian kolomnya, kalian wajib mengisi gambar simbol dari apa yang kalian pahami, kemudian dijelaskan kerjanya apa, cara kerjanya. Silakan nanti antara kelas atur penggunaan. Mau kerjasama boleh, silakan. Mau masing-masing juga boleh. Yang penting kalian nyaman saja bagaimana cara menyelesaikan jobnya. Cuma Bapak sarankan pastikan semuanya memahami. Jadi misalnya dalam satu kelompok
Kalian belum buat kelompok ya? Nanti tolong kirimkan kelompoknya. Satu kelompok isinya 5. Kalau TDK satu kelompok isinya 5 juga. Sama. Sebentar. Kelompok silakan nanti kalian ambil komponennya satu persatu, dilihat gambarnya mana barangnya ya. Oh, barangnya yang mana ini gitu. Silakan nanti diisi. Oke, ini saya tampilkan. Nah, ini gambar komponen ini kalian cari komponennya, terus dilihat dari gambar. Mau coba silakan pasang angin di sini ya, simbol. Kemudian di sini disebutkan cara kerjanya apa. Kemudian perhatikan ini semua komponennya ada ya. Kemudian ini terus sampai ada berkomponen. Silakan di secara kelompok, silakan dibagi, satu orang mewakili 5 komponen atau satu, karena kalau berlima ini totalnya ada berapa, silakan. Kemudian ini kok ada yang kosong Pak, yang kosong ini ini silahkan kalian apa namanya nih, kamu foto komponennya kemudian ditempel di sini. Di antara komponen yang sudah ada gambarnya ini mana yang belum ada di sana. Berarti ada tambahan nih yang mau mengerjakan. Nggak kerja nggak apa-apa. Kalau dikerjain ini nilai tambahnya. Komponen A, simbolnya bagaimana, kemudian fungsinya bagaimana. Ingat pada saat simbol, pastikan penulisan nomornya disertai dengan huruf dan angka. Jadi hurufnya P, berarti angkanya 1 gitu. Jadi nggak cuma ditulis seperti FreeSim. Di sini kan kalau kita ambil komponen munculnya cuma 1, 3, 4. Nah, ini harus dilengkapi. 4 tadi apa, 2 tadi apa, 1 apa, itu 3 apa. Gitu. Ya, mau semua komponen mau kamu masukin, semakin banyak semakin bertambah poinnya. Kalau nggak diisi nggak apa-apa. Berarti standar-standar aja nilainya. Kemudian dilihat nanti kekeliruannya ada berapa. Ya. Kamu kerjakan, nanti kuncinya silakan lapor Pak Yardi atau Pak Zul sebagai pengganti saya di sekolah. Mau minjem komponen nanti silakan diambil, pastikan jangan sampai kalian merusak timnya, nggak bekerja dibanting-banting gitu kan, nanti malah nggak bisa dipakai. Gitu. Cukup jelas dengan penjelasan latihan 3. Dan ini dibuat ya garis pinggir. Sisi kiri 20, atas 5, kiri 5, atas 5, kanan 5 mili, bawah 5 mili. Termasuk yang tugas-tugas latihan 1, latihan 2. Tapi sebenarnya dia harus ada judulnya. Ada kolom nama, kolom kelas. Ya, kolom nama, kelas, dan juga judul, tanggal, dan KD. Kamu bisa lihat, silakan cek di tugasnya anak Meka 2 yang sudah ngantar pertama kali. Itu cukup jelas saya jelaskan, nanti tinggal diikuti aja di seperti apa atasnya. Gitu. Setiap lembar wajib ada. Oke. Cukup? Kalau cukup, saya pikir cukuplah kalian untuk istirahat. Semoga kalian mampu mengerjakan ya. Salah benar nomor 2. Yang penting dikerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena saya tidak bisa bantu untuk kelulusan atau ketuntasan belajar di SISTIK. Kalau nilai kamu kurang, lebih baik daripada tidak kerjakan. Oke, itu dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan?
Ada? Silakan ditanggapi. Ada tidak? Kurang jelas? Siapa ya? Siap, tidak Pak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi 2 minggu berikutnya dengan materi yang berbeda. Bapak Kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Malam, Pak. Malam Pak. Pak. Ya, Malam, Pak. Sehat-sehat di sana Pak. sehat-sehat kalian ya. Kita, Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Ya, silakan. Yang mau live. Lobo.